kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal muslimin wal muslimat, akhussu khususan ila mu'allif kitabi Safinatun Najah Syekh Salim bin Salim al-Hadrami wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihim anna Allah yu'min darajatihim fil jannah wa yadha'una bi asrarihim wa amwalihim wa nafahatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun man intaqadha wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'a. Pasal niki menjelaskan tentang larangan bagi orang yang batal wudunya. Pada pertemuan saderenge sampun dijelaskan bahwa seseorang itu ketika mengerjakan suatu ibadah, yang ibadah itu membutuhkan wudu, baik wajib maupun sunnah. Keranten tidak semua ibadah itu tidak harus wudu. Contoh, kalau yang punya wudu sholat, tawaf. Kalau yang tidak wajib wudu, mau tidur, mau bekerja, mau ngopi, itu tidak wajib wudu. Tetapi kula panjenengan memang diperintahkan untuk bisa selalu menjaga wudu. Karena wudu itu adalah sebuah ibadah tersendiri. Atosipun panjenengan boten nglampahi napa mawon, kok moro-moro wudu boten masalah dan diberi pahala sebagaimana pahala wudu ketika mau ibadah. Kalau mau ibadah wudu di samping dapat pahala juga persiapan sebagai syaratnya ibadah itu. Kalau panjenengan sadari sholat, syaratnya sholat kan harus wudu. Ketika panjenengan melakukan wudu, berarti panjenengan melakukan dua hal. Yang pertama melakukan syarat daripada sholat karena sudah berwudu. Yang kedua panjenengan melakukan ibadah, yaitu berupa wudu. Maka walaupun tidak melaksanakan apa-apa setelah wudu itu bukan masalah. Dan ketika setelah wudu dalam keterangan atau hadis yang lain, maka juga ada kesunahan untuk sholat li syukril wudu. Sholat ini tidak terkait dengan ibadah. Artinya panjenengan setelah wudu itu nanti mau ibadah sholat, mau tawaf ataupun apapun, tapi tetap disunahkan setelah wudu itu kalau mungkin dilakukan sholat di syukril wudu.
Niatnya usolli sunnatan bisyukril wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah syukur wudu atau karena mensyukuri wudu, atau saya niat sholat sunnah karena sudah melaksanakan wudu. Boleh. Sama halnya ketika kalau panjenengan masuk masjid, dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dilakoni dapat pahala, mboten dilakoni mboten apa-apa, gak dapat apa-apa. Jadi dilampahi itu asal pahala, gak dilakoni gak dapat apa-apa. Tetapi kalau di dalam tahiyatul masjid niku wonten alternatif amalan selain melaksanakan tahiyatul masjid. Dados semisal panjenengan wonten rapat ten masjid, kadang kan nggih boten wudu, semisal ngoten lho nggih. Utawa pas boten sarung, biasanya nek jamaah ten masjid sarungan. Utawa boten pati beto peci semisal. Utawa waktunya mepet menjelang qomat, mau jamaah tapi menjelang qomat, kan boten sempet. Nah, yang seperti ini boleh mengganti tahiyatul masjid dengan baqiyatus sholihah namanya. Apa baqiyatus sholihah itu? Membaca tasbih, alhamdulillah, Allahu akbar dibaca 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah sampai 4 kali. Ketika membaca itu masuk masjid, tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid pun boten masalah, karena doa tersebut itu ketika diberi pahala sama sebagaimana pahalanya ibadah sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau gitu, jadi memang sunnah seperti itu. Kalau syukur wudu boten, panjenengan sholat ambil air wudu, nggih. Terus wah aku gak sempet deh sholat syukur wudu. Terus ya apa? Lah karena syukur wudu itu ibadah yang memang mensyukuri wudu, dan ibadahnya tidak sama dengan tahiyatul masjid. Nggih, kalau sempat menjalankan sholat sunnah syukur wudu monggo, mboten nggih mboten napa. Ngoten nggih. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang setelah wudu mau masuk masjid, ngoten nggih, maka dahulukan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu sholat sunnah syukrul wudu. Utawa kalau pengen lebih utama, seandainya pengen lebih utama, kan utamanya syukur wudu itu langsung setelah wudu. Kalau dilakukan dengan ibadah yang lain, niki wonten sing dawuhaken sudah terputus kesunahannya. Sama halnya ketika panjenengan masuk masjid kok wis kadung lungguh, maka gugur kesunahan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau mengikuti pendapatnya yang ulama sing niki ngeten, panjenengan wudu di luar sholat sunnah syukur wudu langsung masuk masjid ganti sholat sunnah tahiyatul masjid. Sangat dipahami nggih? Utawa niki terakhir niki. Kalau tadi kan memang bisa panjenengan masuk tahiyatul masjid syukur wudu, atau di luar nggih. Di luar sholat syukur wudu masuk masjid sholat sunnah syukur sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya nopo gini ki makanya sekecone nek ningali pendapat ulama yang banyak boten monoton ngoten nggih. Boleh panjenengan masuk masjid sholatnya 2 rakaat tapi diniati 2 niatan. Niat sholat sunnah tahiyatul masjid juga niat sholat sunnah syukrul wudu. Niatnya seperti apa? Contohnya usolli sunnata tahiyatil masjidi wa sunnatan li syukril wudu'i atau wali syukril wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid
dan niat syukrul wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Napa angsal utawa niku angsal. Jenengan gandeng sholat sunnah qobliyah lagi mboten napa-napa. Usolli sunnatan tahiyatil masjidi wa syukril wudu'i wa qobliyatas subhi semisal rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid, juga sholat sunnah syukrul wudu, juga sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sing boten angsal usolli sunnatan boten angsal niki niat kata niki syukrul wudu'i wa tahiyatil masjidi wa qobliyatus subhi oplosan lillahi ta'ala. Boten oplosan niku sing boten angsal ya. Loh, kok bisa, kok boleh? Iya, karena sesuatu ibadah yang nilainya sunnah itu bisa digandeng, digabung, asalkan ibadah itu masih sama wujudnya. Boleh. Jadi sama halnya kalau panjenengan semisal sholat puasa sunnah Arafah, pas ketepatan Senin, diniati puasa sunnah Arafah dan puasa Senin, dapat 2 pahala. Pas Ayamul Bid 13, 14, 15 di penanggalan Hijriah pas enten Kemis, semisal tanggal 13 itu pas Kemis diniati puasa 2 mboten nopo. Bahkan enten poso niku wonten kelonggaran. Ibu-ibu semisal tasik punya hutang puasa tahun kemarin. Wis aku tak nyaurane pas dino Senin Kemis ae. Pas Senin Kemis iki wau tanggal 15 pisan. Diniati telu-telune mboten ngono. Puasa ngodoi wajib, puasa Senin juga puasa Ayamul Bid. Jadi puasanya tetap dari subuh sampai maghrib, tapi pahalanya dapat 3. Lah ngetelah setengah emak ya. Buy one get one atau apa itu biasanya? Beli 1 gratis 1, ya. Beli 1 dapat 3. Nah ini ibadahnya 1 tapi pahalanya dapat 3. Oh, ini ngono sholat sunat tahiyatul masjidku tak gabung-gabung ae. Lah niki sing kula watosaken niki dadi males. Akhire ngeten, kula masalah sholat digabung ngoten niku sebagai alternatif terakhir saja. Seandainya waktunya mepet atau panjenengan kesesok, maka boleh sholat sunnah itu digabung asalkan masih sama prosesnya. Boleh, betul nopo agama betul sesempit. Kalau 10 poin ini kalau ini boleh buat, asalkan tadi sama, Oh, kok ngomong sholat jenazah gabung kalau sholat duha lah, itu kau lah yang karena prakteknya berbeda, betul Untuk sholat subuh digabung kalau sholat sunnah juga nggak boleh kalau dalam bab sholat. Yang boleh sholat sunnah qobliyah subuh ditaruh setelah sholat subuh masih boleh. Pahalanya sama tidak dikurangi. Seumpama kula panjenengan ngamalaken hadis rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Para ahli tafsir hadis, para pensyarah hadis ini lebih banyak mengutarakan bahwa hadis ini yang dimaksud adalah sholat sunnah qobliyatus subuh, bukan sholat subuhnya, atau juga bukan sholat sunnah sebelum masuk waktu subuh. Walaupun ada yang berpendapat demikian. Enten sing dawuhaken maksudnya hadis niku sholat subuh, enten sing dawuhaken sholat sunnah sebelum masuk waktu subuh. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Us kadung lakoni iku urut ganjarane kawedhi. Soalnya ganjarane podo melebihi, bahkan bukan sama, melebihi keutamaan dunia dan isinya. Kalau sampai sekarang pulau panjenengan masih mencintai keluarga, mencintai anak suami atau istri, mencintai orang tua, itu semuanya adalah berhubungan dengan dunia. Nah, keutamaannya sholat sunnah qobliyah subuh itu melebihi dari itu. Jadi dunia yang ada di sini ini
kalah keutamaannya dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Makanya nek saged qobliyah subuh ampun atus tinggal. Nah, suatu saat kok enten jamaah ternyata pas datang ke sini sudah komat, akhirnya tidak ada kesempatan untuk sholat sunnah qobliyah. Nah, tetap masih ada kesunahan sholat sunnah qobliyah walaupun dilakukan setelah sholat subuh. Tapi aku santos tadi praktek Mas Gal ikhlas. Iki kalau pengajian di ono Pak dia subuh. Ya, kadang lak wonten nggih, kuwatose niku sing ningali salah persepsi. Disangkane sholat sunnah ba'diyah subuh. Loh, kadang wonten. Jangan sampai terkena fitnah. Yo cocok melok pengajian Rebo malam Kamis minggu kedua iki. Sopo ustadz iki? Wah, ngoten iki. Iki sesat iki lah. Padahal niatnya qobliyah, tapi orang lain kadang memandang itu ba'diyah. Kalau takut disangka salah persepsi, ya sudah sholat sunnahnya di rumah saja. Wah, neng mau sekali neng omah harus-harasen ketemu bojo, nyiapno panganan, juga anak, wis gak mungkin sholat sunnah qobliyah. Ya ampun, panjenengan ke kamar mandi, ke toilet, ambil wudhu, seakan-akan mau etikaf masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian ditambah sholat sunnah qobliyah subuh, tetap dapat sholat sunnah qobliyah subuh. Sehingga kalau ada orang lain setelah sholat subuh keluar terus masuk lagi, oh paling sholat sunnah tahiyatul masjid. Loh, wis mau malam Rebo tanggal piro kae kok krungu, gak apa-apa diniati tahiyatul masjid plus qobliyah subuh, gak apa-apa. 2 rakaat sekaligus diniati sholat 2. Enak nggih? Oh, kantun lampai nang mboten mawon ya. Pun. Nah, ini berbicara tentang masalah wudu. Salat mau kan balik malih salat sunah syukrul wudu. Nggih. Dados ngoten wau salat sunah syukrul wudu, setelah wudu kemudian melaksanakan salat sunnah. Ini jarang pancene. Yang kebanyakan orang mengenalnya salat sunnah tahiyatul masjid. Okay. Tapi sholat sunnah subuh wudu jarang. Bahkan memang tidak ada penggantinya. Beda kalau tahiyatul masjid wonten digantos dengan baqiyatus sholihah, yaitu membaca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 4 kali. Bon. Lah sekarang kalau ada orang wudu man utawi sapane wong iku intam wudu batal apa wudune man, ana wong kok batal wudune. Berarti batalnya wudhu karena bisa jadi keluar sesuatu dari jalan depan, jalan belakang, bersentuhan kulit, okay. Kemudian tidur, yang tidurnya itu tidak menetapkan pantatnya di tempat duduknya, okay. Kalau sudah batal wudhunya, yo haruma mungko haram alai ngatasé man opo arba'atu asya'a. Nek sampun ngoten niku maka tidak boleh melakukan 4 hal berikut ini. Yang pertama, as-sholatu haram lakoni sholat. Semua sholat, baik sholat sunnah wajib, sholat sunnah atau sholat fardu kifayah, kalau itu masih dikatakan sebagai sholat, itu syaratnya adalah harus mempunyai wudu. Satu wudu bisa digunakan untuk berapa kali sholatan tidak terhitung. Al-Imam Ghazali yang punya namanya Imam Ghazali niku Muhammad. Bapaknya niku namanya Muhammad. Kakeknya namanya juga Muhammad. Enten sing tiyang Mojokerto sing jenenge Muhammad mawon, boten kados embel-embel kados kula Muhammad Badri boten boten. Namine niku Muhammad tok. Nggih boten tok Muhammad. Bapake jenenge Muhammad, mbae sing lanang jenenge Muhammad. Iku Imam Ghazali namanya. Kok Al-Ghazali? Karena
karena memang lahir di tanah Al-Ghazah. Niku sering Pak Bu nglakoni isak dengan satu wuduan sholat subuh. Nglakoni sholat isak plus wudune itu sama dengan sholat subuh. Aku yo tahu, iya tapi sholat isak jam 4. Jam 4 bengi sholat isak subuh setengah 5. Iya. Semisal wonten enten sing tiyang aku yo tahu kok nggih sholat isak jam 4 bengi pagi hari, sholat subuh setengah 5, wudune siji. Nek Imam Ghazali mboten ngoten, nggih isyae awal waktu, subuh awal waktu, wudunya sama. Mboten gantos. Artosipun napa? Berarti selama isya sampai subuh niku mboten nantos, mboten batal. Lho gak turu lah. Nah, yo pertanyaane ngeten iki nggih, mangane nggih mboten napa istilahnya Boten kok ini tidak pan untuk ditiru, tidak, artinya karena beliau seorang ulama. Ya sing ngeten iki nggih sing nglakoni iki saged iki ulama ngoten. Tapi kula panjenengan paling boten pernah lah ada 2 kali sholatan yang wudunya satu. Nek lakoni isak subuh kengelan paling boten maghrib isya. Lah ngeten gampang sih ya. Oh, gampang bendino nek niku. Nggih, artine maksud kula niku memang untuk daimul wudu niku sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Nek saged wudunya tetap satu, wudu itu saja. Nek semisal batal, nek saged nggih kedah ngambil air wudu kembali karena itu termasuk perintah Kanjeng Nabi. Oh, semua sholat itu wajib untuk syarat, karena sebagai syarat yaitu syarat punya wudu. Pertama, yang kedua tawaf. Wa tawafu lan haram nglakoni tawaf. Yen boten gadah wudu, batal wudune, maka tidak boleh melaksanakan tawaf. Seluruh rangkaian ibadah haji, seluruh rangkaian ibadah umroh, satu-satunya rukun yang membutuhkan wudu itu adalah tawaf. Oh, kaji sama suwene 40 dino kok tawaf tok. Nggih, ibadah haji itu asline puncak haji itu tanggal 9, 10, 11, 12 dan atau 13, maksimal 5 hari puncak haji. Inti ibadah haji. Sisane 35 dino nggih tergantung jamaah, keluyuran disaged, ibadah disaged. Nah, ngoten ya. Sama umroh. Umroh itu kalau pusat atau inti dari ibadah umroh hanya niat dari miqat, tawaf, sa'i. Ini ku nek lakoni kiyambak boten kali rombongan 2 jam itu selesai. Nah, itu kok ono umroh 16 dino, 20 dino, kadang ya enten sing 1 bulan. Nah, sami sisanya nek boten ibadah nggih nglencer. Lah ngoten ya. Oh, itu 2 jam yang wajib berwudu adalah ketika melakukan tawaf. Sisanya boten harus umroh, sa'i boten wajib wudu. Cara tengah-tengah sa'i kon kandung prek ngoten nggih. Boten apa-apa. Tidak wajib wudu. Sama ketika haji, selama di Arafah. Ya kecuali kalau mau sholat wajib wudu. Tapi ketika wudu, ketika zikir tidak wajib wudu. Tapi saya sih mosok wiridan, zikir, taqarrub ila Allah, mosok gak duwe wudu lah eman lah ngoten ya. Sama ketika melempar jumroh, ketika mabit di Mina, niku boten wajib punya wudu. Cara kadung keprepet metu ngentut di tengah-tengah jalan ketika mau balang jumroh, boten masalah wong keranten lempar jumroh niku boten kedah wudu. Oh, jadi hanya tawaf ini, maka Kanjeng Nabi niku dawuh at-tawafu kas-shalat. Tawaf itu seperti halnya sholat.
Ananging tawaf itu masih boleh berbicara. Apa maksudnya? Tawaf itu punya syarat harus punya wudhu. Satu. Yang kedua, konsentrasikan kegiatan tawaf itu sebagaimana sholat. Ketika kita sholat konsentrasi hanya menghadap marang Gusti Allah, sama tawaf niku nggih jangan mikir kanan kiri, ana wong lewat ki ya apa, engko semisal kesentuh ya apa, bojoku kok ucul tak gak. Lha ngoten kadang ya. Oh, pikiran tawaf niku mikire niku mikir sing lintu-lintu. Ya sami sih asline wong salat kadang Allahu Akbar sing dipikir iku panganan niku mujhe ana tangga, kena kucing tangga. Lali molot ya sami asline mikir, tapi artinya tetap diusahakan kita berpikir atau hati kita itu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun dari dua ini mungkin ada yang tanyakan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Monggo. Malam ini kajian kita tentang itu, tetapi tadi menyinggung juga masalah sholat sunat. Saya pernah mendengar kalau apabila sudah ada yang namanya iqamah, maka seseorang itu sudah tidak boleh melakukan sholat sunat yang misalnya. Bahkan saya pernah dengar juga kalau misalnya di tengah-tengah sholat sunat kemudian sudah ada iqamah, maka harus dibatalkan. Ada yang berapa semacam itu, betul? Ya, itu. Etika ketika sholat, kulo panjenengan ini kedangertos dari awal. Kulo ceritakan etika sholat. Ketika ada adzan, niku datang. Ya, adzan itu panggilan. Bon, pertanyaannya yang datang karena adzan itu berapa orang? Kan banyak yang melanggar juga ternyata. Satu itu. Yang kedua, ketika qomat itu sebenarnya qomat tidak harus dikeraskan. Karena apa? Kalau adzan untuk mengundang orang yang belum datang, tapi kalau qomat adalah mengundang jamaah orang yang sudah datang. Etika yang lain, ketika qomat muadzin sudah qad qomatis shalah, maka kula panjenengan disunahkan berdiri. Artinya berdiri untuk segera melaksanakan sholat. Jamaah berdiri di shaf yang terdepan. Niki wonten hadisnya dalam babul hadis. Sing seandainya kula panjenengan dibukaaken keutamaannya azan dan shaf pertama, masih panjenengan merangkak ke masjid itu gelem merangkak. Masih kudu diundi yang hanya masuk pertama panjenengan turun diundi. Cuman krono Gusti Allah Maha Adil hanya untuk orang-orang yang mau saja. Maka di ketika azan ada yang sudah datang, ada yang belum, ada yang perjalanan, ada yang sudah iktikaf dan sebagainya. Nah, kalau mengenai, kalau sudah qomat, memang etikanya itu tidak melaksanakan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah qobliyah, termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk membatalkan, lah niki sing sak ngertos kula literasi yang saya baca, orang kalau sudah masuk sholat maka tidak diperbolehkan membatalkan sholat. Kalau sudah masuk sholat tidak boleh membatalkan sholat. Semisal surat kandung sholat sunnah qobliyah, terus ternyata dapat satu rakaat muadzinnya qomat, maka dalam literatur fikih sing kula waos niku sholatnya tetap harus diselesaikan walaupun dengan hanya wajib-wajibnya saja. Jadi boten bisa diperpanjang, agak dipercepat. Karena apa? Ajakan sholat itu sudah menggema. Sama halnya gini, contoh, Bapak-bapak ketika Jumatan datangnya keri, khotib sudah naik, ini pernah perlu jelaskan juga. Apa yang kita lakukan? Padahal sunnahnya orang yang ketika khotib sudah naik itu sunnah mendengarkan. Tapi satu sisi beliau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ada dua kesunahan
sunnah mendengarkan imam khotib sholat sunat tahiyatul masjid, atau bagi yang berpendapat etat qobliyah, sholat sunnah qobliyah, mana yang akan dikerjakan? Kalau mengerjakan sholat sunat tahiyatul masjid, otomatis gak mungkin iso ngereken khotib. Kalau langsung mendengarkan khotib, ternyata masuk masjid gak mendapatkan keutamaan tahiyatul masjid, walaupun diganti dengan bacaan baqiyatus sholihat tadi. Karena apa? Perintah isra, perintah ansitu wasma'u itu tidak mengerjakan apa-apa. Membaca Quran saja kalau sudah khotib, sudah naik, itu dilarang karena suruh mendengarkan. Apa yang harus dikerjakan? Ada dua kesunahan tapi bentrok. Ya, sama kayak tadi. Di satu sisi dia harus menyelesaikan sholat sunnahnya, satu sisi muazzinnya sudah mengajak iqomat. Nah, maka caranya tetap dikerjakan, disempurnakan, tapi tanpa memanjangkan bacaan sunnah. Sama halnya ketika orang datang masjid, dengan titeni kadang ini barangkali banyak, ya jadi perlu sosialisasi seperti ini. Kalau sudah ada khotib naik, niku apakah boleh sholat sunnah? Boleh masuk masjid sholat sunnah, tetapi yang dibaca ketika sholat itu yang wajib-wajib saja. Ya, pertanyaan kadang kan ini, ngapunten, apa semua orang tahu bacaan yang wajib itu yang mana? Insya Allah nek kalau panjenengan mungkin kalau terangkan yang wajib takbiratul ihram, suratul fatihah, ruku, iktidal, kan yang wajib-wajib saja. Lah, boleh. Artinya dia tidak melanggar perintah sunnah untuk mendengarkan khotib. Setelah selesai langsung mendengarkan. Atau kalau hanya duduk datang di luar, tidak di dalam masjid, ya berarti sudah nggak usah sholat tahiyatul masjid, apalagi sholat sunnah qobliyah, sudah dengarkan saja khotib sedang cerah. Betul ya? Terus tetap untuk dikerjakan sampai selesai. Tapi kalau belum mengerjakan, tidak mengerjakan karena apa? Karena sudah harus bersegera. Walaupun itu qobliyah subuh semisal. Ya, jadi kalau sudah hayya 'alas sholat, monggo sudah harus bergeser memadatkan barisan-barisan yang disediakan. Betul Bang? Nggih, sampun. Yang lain monggo. Ibu-ibu? Nggih, monggo, Bang. Itu yang saya tanyakan, utamanya kita ada jamaah itu ada yang enggak kesempatan sholat tahiyatul masjid atau ya itu baiknya bagaimana untuk sholat duha waktiha tadi? Saya diperjelas lebih, maksudnya ketika jamaah. Jadi itu utamanya itu bisa ikut sholat sunnahnya itu. Jadi kan waktunya kan cuma 7 menit, kadang-kadang cuma 5 menit. Dari adzan menuju qomat. Dari adzan ke qomat itu waktu situ tinggal 3 menit tadi sudah masuk, sudah masuk qomat, sudah ada perintah. Maka apa yang harus dilakukan? Enggak itu, maksudnya itu utamanya kita nunggu jamaah atau tetap kita qomati. Nah, nggih. Hampir sama pertanyaan bawah tadi. Jadi kalau kita mau sholat sunnah, entah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah, kan sudah ada jam seperti ini kelihatan nih, kurang berapa detik, kurang berapa menit. Seandainya sholat kita cukup, maka lakukanlah sholat sunnah itu. Tapi kalau dianggap tidak cukup, kayak tadi kalau agak telat, memang karena mau dilalah Pak sepuluh ini double, jadi akhirnya rotok suwe mandek ini 10 niku wow. Nggih, arep nyelono kae sawangan kok sarungan. Untuk ke sarungan ning ngoten niku, jogo ya. Akhirnya rotok suwe. Lah, saya lihat masih kurang 3 menit cukup. Karena 2 rakaat bagi saya insya Allah 2 menit itu sudah cukup. Sama kalau panjenengan kok ragu,
Wah ini khawatiran, ya sudah, nggak usah sholat sunnah tahiyatul bentuk qobliyah. Lakukan saja qobliyahnya itu setelah sholat wajib itu. Ngerti ya? Karena apa? Kalau balik-balik ke awal-awal itu, sholat sunnah qobliyah yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat wajib, menurut ulama itu masih sholat dalam waktunya, bukan qadha. Ngapunten nggih. Kula ulangi, sholat sunnah qobliyah yang dikerjakan setelah sholat wajib, misal sholat sunnah qobliyah zuhur dilakukan setelah sholat wajib zuhur, mau gak sempet, nah maka tetap itu niatnya usolli sunnatal zuhri qobliyatan rakaataini lillahi ta'ala. Sing sapa wong nglakoni sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, maka pahalanya sekian. Kapan-kapan belum. Bon, apa Pak? Mati. Nggih. Untuk sholat tepat waktu itu paman zuhur, paman jam 12. Ya termasuk masuk tepat waktu itu sampai berapa menit? Antara jam 12 sampai jam 12.04 namanya. Masuk tepat waktunya atau cuma waktu 10 menit yang masuk dalam sholat tepat waktunya ini. Di dalam kitab yang lebih besar dari ini, kitab Fathul Qorib, sholat itu waktunya dibagi 3. Sholat waktu afdol itu adalah awal waktu. Itu ada jaraknya memang. Jadi bukan berarti awal waktu itu ketika langsung sholat saja, bukan. Masih ada jangka waktunya. Setiap sholat tidak mesti sama durasi waktu. Karena kan beda-beda. Isya panjang, ngoten nggih. Maghrib pendek. Beda ukuran ini. Boten mengukur menitan. Misal boten mau 1 jam akhirnya seberapa jam awal itu utama, seberapa jam untuk semua waktu boten. Nah, waktu afdol itu adalah di awal waktu sampai waktu jawas. Waktu jawas itu nopo? Waktu jawas itu adalah waktu yang kapanpun panjenengan melakukan sholat itu boleh. Jadi contoh ngeten, kalau prakteknya sholat isya, waktu awal itu ya awal waktu itu sampai karena isyanya waktunya panjang, bisa sholat sunnah, bisa sholat qobliyah, ba'diyah, bisa zikir. Kalau panjenengan contoh ngeten, isya itu awalnya jam 7 kurang seperempat, maka itu mulai waktu awal, waktu utama yang awal, mulai jam 7 seperempat itu sampai kira-kira orang itu melaksanakan sholat di awal waktu itu sampai agak bergeser untuk lebih waktu yang lebih panjang. Kapan waktu yang panjang itu? Yaitu ketika panjenengan sudah melaksanakan sholat rangkaian sholat itu sampai nanti selesai. Berarti kalau misal walaupun isya lakoni setengah 8, apakah masuk kategori awal waktu? Untuk sholat isya masih kategori sholat waktu berapa? Waktunya panjang. Beda dengan maghrib. Awal waktunya maghrib itu karena maghrib itu sebenarnya ketika yang lebih utama. Kalau maghrib niku sholatnya jaraknya ini gigi, tapi tergantung kebutuhan sebenarnya. Kira-kira azan sholat 2 rakaat terus qomat. Yang dipraktekkan yang Mas Al-Ikhlas yo. Kalau sing teko kadang maghrib lagi umus-umus ganti klambi, lah kok kadang ya. Lah tergantung kebutuhan. Tapi kalau pengen utama, awal sekali waktunya kalau maghrib. Karena apa? Waktunya sangat pendek. Kalau subuh waktunya masih pendek, subuh gitu, masih pendek. Subuh itu kan kalau sekarang jam 4, 21, 22 gitu. Isyroknya berarti sudah habis waktu subuh jam 5.40 berapa gitu. Kan pendek juga sama. Tetapi kalau subuh itu lebih utama agak dimundurkan sedikit. Apa bedanya? Karena waktu maghrib itu sangat pendek dan memang sunnahnya lebih cepat. Tapi kalau waktu subuh masih niku waktunya pendek, tetapi lebih sunnah itu dimundurkan sedikit karena faktornya adalah
menunggu jamaah. Nah, ternyata subuh itu kadang ada si kawanan, ada si telat. Jadi butuh sepaneng aku awal waktu. Udah iki salat subuh iki. Satu itu menunggu jamaah. Yang kedua, agar nanti selama waktu subuh itu diusahakan digunakan untuk kebaikan. Biar mengamalkan hadis yang pahalanya sebagaimana pahalanya haji ini guru. Jadi tidak sama, tapi memang awal ketika masuk waktu itu lebih utama. Jadi panjenengan tetap bukan kok nanti semisal ketika diundur itu juga akan tidak awal waktu. Kan sepanjang kabupaten nggih, kabupaten. Sebentar kenten iki. Ini sudah masuk waktu isya. Enak-enak kajian, ustaznya gak gelem meneng sampai jam itu yang ngoten nggih. Panjenengan termasuk tetap mengamalkan ibadah awal waktu. Dan panjenengan malah tetap mengamalkan ibadah thalabul ilmi di masjid. Jadi orang krono wis ben awal waktu salat wis nek kaji suwe-suwe wis. Misal ngoten. Apa sama pahalanya bahkan lebih lama, apalagi kalau panjenengan dari awal sampun dunia iktikaf tambah lama iktikaf panjenengan ini. Ngoten ya. Jadi jadi kalau semisal panjenengan ikut kajian terpun di bawah terus sholatnya agak diundur, itu bukan berarti meninggalkan sholat waktu boten. Ya, karena tetap ketika waktu itu walaupun sudah masuk, tapi panjenengan tetap dalam keadaan posisi yang baik, yaitu sedang thalabul ilmi mencari ilmu. Tapi yo kira-kira nek dijak ngaji sampai jam 7:30 yo emang sih. Ya, wajar mawon ngoten ya. Kalau masih ada pertanyaan monggo saya buka. Ngoten Pak, monggo. Yang lain monggo. Monggo. Tadi dijelaskan bahwa masalah sunat tahiyatul masjid. Tadi contoh Jumatan sudah khutbah di luar sudah penuh. Di luar, berarti tidak usah sholat sunat tahiyatul masjid karena di luar kita. Karena di luar tidak di dalam masjid. Berarti sunat tahiyatul masjid tidak masuk ke dalam masjid. Artinya ngeten. Kalau masuk masjid, khotib sudah naik, boleh sholat sunat tahiyatul masjid atau boleh sholat sunnah qobliyah, tetapi sholat sunnahnya itu agak dipercepat. Yang wajib-wajib saja. Nah, tadi kalau di luar. Ya, kalau di luar ini kan teras ini kan kalau hukumnya orang Indonesia yang dihukumi masjid itu yang di dalam saja. Karena pasti panitia itu membangun masjid yang di dalam, sehingga kalau di luar tidak ada kesunahan tahiyatul masjid. Karena ada terus masjid itu yang terbuka semua tadi. Nah, kalau panitianya membentuk seperti itu atau kayak yang di Arab di negara Arab, niku tidak ada halaman itu, halamannya parkiran itu langsung. Nah, berarti ketika sudah masuk yang dikategorikan bangunan masjid, berarti ya disitulah kesunahan masuk tahiyatul masjid. Jadi istilah Indonesia jangan disamakan dengan istilahnya orang Arab, atau istilah di Indonesia jangan sama diistilahkan di kitab-kitab. Orang Indonesia itu kalau sudah membentuk masjid di dalam masjid ini, kalau di luar sudah namanya sabi masjid atau teras masjid. Sementara hukum tahiyatul masjid di rohbah atau di teras masjid itu tidak disunahkan. Kata dia, sampun ya? Oh, sampun kata mawon? Cekap ya? Alhamdulillah. Oke, untuk wa masrul mushafi wa hamduhu, insyaallah kula terangaken di bulan depan insyaallah. Mugi-mugi sehat panjang umur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ba'idna wa qdi hawaijina fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.